Oke, Rasanya udah batik gitu. live. Itu jadinya Ada ukurannya sambutan. apa, Dit? Nggak tahu, nggak Kalau lihat. pakai itu ya 1 hari dapat 10 juta. Oh ya? Besok dia pakai lagi dapat 20 20 juta. Uang apa? Uang Zimbabwe. Monopoli. Uang monopoli. Dia kan duta promosinya. Lebih nggak ada harganya lagi. Weh. Oke, udah masuk teman-teman. oke. Selamat siang. Apakah mendengar Iya, suara jadi kita di model. Kita lagi siang lihat adanya hari gambarnya apa aja ini? sih bener? 10 tahun ABF. ABF apa ABV? V ya? V. V. F sama V kadang-kadang suka susah. BF kayaknya puhau Weh, kamu yang modelnya. boyfriend ya BF. Iya, best friend. Best friend juga boleh. Udah belum sih? BFF, best friend forever. Udah dari tadi. Oh, loh, kok ada gambarnya masalahnya? Ya udah. Oh, ada gambarnya kita mana tahu. Sudah mulai, Udah, sudah oke. Tuh. Nggak ngomongnya bukan-bukan. Coba tadi kalau yang jelek ngomongnya apa itu coba artinya? Ya. Mah gawat Jadi dong. info hari ini, mungkin hari ini hari pertama di mana ya? Kenapa? Tadi Hari pertama di apa? Taichung ya? Sebenarnya Nanti udah jam hari-hari 1, yang lalu. jam 1 Udah ada. Bukan hari-hari bukan lalu, untuk tapi yang sirine Untuk pertahanan yang udara. Pertahanan udara, Taichung, serangan Taichung, udara. Taichung. Nah, jadi Taichung, mungkin Changhua. yang Jam teman-teman 1.30 Taichung nanti belum. Jadi ya. jadi apa? Jadi bentar lagi bakal ngomong. Ya, jadi Ayo, intinya nanti kalau ada suara sirine yang teman-teman di Taichung jangan takut. Tapi Nah, intinya ikutin begitu. instruksi bukan Kemudian kata- ikuti instruksi yang ada jikalau emang lagi ada di tengah jalan. Kita bener-bener danger ya mesti sebelumnya ya. Danger. Iya kan? Oh, itu Taichung ya lupa. Taichung. Ya dibagi-bagi ya, dibelah-belah. Kalau dulu kan kayaknya secara nasional bukan dulu. Enggak, Enggak, sempat enggak, beda juga, per beda. wilayah. Per wilayah. wilayah. Halo Taichung. Cie. Oke, yuk. Oke, yuk kita mulai Kita ya. mulai langsung ya. Oke. Tua. Apa kabar semuanya? Yuk kita bersama-sama ngobrol bareng di RTI Radio Taiwan Internasional. Tentu saja dalam acara obrolan dengan RTI SI bersama saya Farini. Amina Chandra. Yunus Hendri. Dan saya Aditya. Yang mana hari ini hari Selasa, Yo. tepatnya tanggal 15 Juli ya kalau untuk yang ini ya. Ya. Baik itu yang didengarkan, kalau yang di FB dengarkan masih keburu ya. Mhm. Tapi kalau mungkin yang di radio mungkin sudah lewat ya lewat. untuk wilayah Taiwan ya. Yaitu apa? Apa? Apanya Apa sih? dong? Ada apa sih hari Apanya ini? dong? Apa? Apa coba? Yaitu apa namanya? Ada si Ahan. Ada yang namanya simulasi untuk pelatihan udara. Betul. Yang mana nanti nih sekitar pukul 1.30. Mestinya bukan Waktu Taiwan sekitar, ya? bukan sekitar tepat Tepat waktu biasanya. Ya. 1.30 waktu Taiwan. Mhm. Tepatnya waktu Taichung. Apa bedanya coba Taichung apa? Untuk itu- daerah Taichung. Itu akan ada keluar sirine wing 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 gitu ya. Betul. Begitu kan sih? Kurang lebih lah. Iya. Coba sekali lagi. Enggak tuh. Ini Beruntun, Kalau bunyinya wing-wing enggak, beruntun. iya, empat Wing-wing empat kayaknya penyiar ambulans beda-beda ya. deh. Itu Ya. bunyi apa tuh kalau boleh tahu? Bunyi suara Sirene. orang buang gas itu. Oh bukan ya. Sirene. Yaitu sirene tanda di mana mulai untuk Aha. pelatihannya. Oke. Simulasinya. Ya Aha. udah gitu nanti ya sama seperti apa situasinya seperti pada saat benar-benar terjadi amit-amit ya itu juga akan seperti itu. Jadi dikasih tahu dulu gimana caranya, dan ini bukan karena menghadapi beberapa tahun ini ya, tetapi ini sudah bertahun-tahun ya teman-teman. Jangan nanti bilang wah RTI bilang ada ini nih peringatan untuk stimulasi Perlindungan. Iya, pertahanan pertahanan udara. Wah. Jadi ini dianggap apabila ada serangan udara, jadi masyarakat juga harus tahu bagaimana cara untuk berlindung diri. Betul. Dengan adanya latihan-latihan ini, jadi dibiasakan pada saat masyarakat yang berada di Taiwan mendengar sirene tersebut, jadi harus bersembunyi. Tidak Betul. boleh berada di ruangan Jalan. terbuka atau di jalan. Iya. Betul. Dan bagi para pelanggar itu juga nggak main-main ya dendanya ya. Itu bisa dikenakan sanksi denda puluhan ribu sampai ratusan ribu Ya. dolar Taiwan. Dolar Jadi Taiwan dari disebutkan. 30.000 sampai 150.000. Betul. Mm-mm. Dan hari Iya. ini 15 Juli di Taichung. di bagian Jadi tengah dibagi-bagi ya. lah, bisa dibilang begitu. Dibagi-bagi ya Jadi, ke beberapa, dibagi 4 hari ya nggak salah, atau Iya, 5 hari. 4 kali. hari. Dan kemudian ini juga untuk simulasi ini, pelatihan ini itu juga waktunya diperpanjang secara keseluruhan sih. Iya. Itu 10 hari 9 malam ya. Mm-mm. Kalau dulu kan benar-benar cuma 4 hari 3 malam Iya. atau 5 hari 4 malam. Tapi sekarang ya tentunya bukan kita Bukan semuanya, semuanya, ya, ya. tapi untuk tentaranya ini ya, untuk mempersiapkan diri ya. Ya, jadi mungkin dari waktu dari Kak Yunus bisa berbagi info, soalnya
waktunya udah pas, dia pasti 1.30. bakal dimulai dengan bunyi sirine yang sangat keras ya. Jadi mungkin kita bakal bagi dulu informasinya. Untuk yang hari ini, hari pertama tanggal 15 Juli itu ada di kawasan Miaoli, Taichung, Nantou, Changhua, Yunlin, Jiayi. Itu untuk hari ini. hari ini Nah, kalau untuk besok itu ada di Tainan, Kaohsiung sama Pukul berapa? Pingtung. jam berapa? Jam 1.30 sampai jam 2 siang ya teman-teman ya. Kemudian nanti yang di kawasan Taipei yaitu jatuhnya di hari Kamis 17 Juli, jamnya sama, ada Ilan, Cilong, Taipei, New Taipei, Taoyuan dan Hsinchu. Dan nanti di hari Jumat yaitu tanggal 18 itu pagi ya teman-teman ya. Itu jam 10 sampai jam setengah 11. Oh, Itu oke. pagi kalau untuk Khusus untuk luar. pagi. Iya, Luar kalau untuk pulau. Jumat. Jumat Untuk di timur, wilayahnya timur dan luar pulau ya, Luar ada pulau. Hualien, ada oke. Taitung, kemudian ada Kinmen, ada Lianjiang dan juga ada Penghu. Iya. Jadi teman-teman mohon dicatat ya di mana kamu berada dan pas jamnya lagi simulasi pertahanan udara, mohon jangan keluar rumah. Betul. Iya. Itu biasanya kan kalau sebelum jam 13.30 tuh biasanya bakal ada banyak polisi ya. Iya, Ya. udah Bakal banyak standby. polisi yang mondar-mandir di situ. Ganteng-ganteng Nah, nggak? itu biasanya mereka udah pada standby semua. Udah itu Udah mungkin pada. ada. Ada. Oke, tinggal enggak, cari maaf lah. lanjut Tapi Ustaz. itu gantengnya galak sih di situ karena udah pada serius semua kan. Takutnya Iya, udah iya. suruh pada berlindung semua jadi Iya, udah nggak bisa diusir-usir main-main ya, lagi. masuk. Betul. Misalnya Anda disuruh masuk ke dalam ruangan dan tidak boleh keluar dan harus bertahan di tempat tersebut selama setengah jam. Betul. Jadi nggak boleh ngelawan ya, nggak Iya. boleh bilang saya mau ke sana, saya mau nyebrang itu beli obat. Siapkan 30.000. Nah, Gitu ya, kan. 30.000 Siapkan dan 100.000, iya kan? 150.000. Obat sakit kepala berapa ratus NT, dendanya 30.000. Bahkan kan Jadi berapa mendingan ratus di NT. rumah aja lah Jadi tuh. nggak boleh. Di tempat yang di itu istilahnya Ya, atau di tempat yang kerja dimana, lah. Jangan keluar lah intinya. Meskipun ya kalau untuk kita ini ya, kita sempat ya ingin memberitakan kepada teman-teman situasinya waktu itu sempat tahun kemarin ya, Ya, gimana berbagi di beberapa titik, ada di titik Simenting, Ya. yang pasti semua di Taipei Di sih. Chongsan. Karena kan memang Chongsan. pembagiannya kan itu di Chongsan dan Mingshan. lainnya. Ya karena tentu saja kita mematuhi peraturan, jadi kita nggak berani tuh secara vulgar di depan. Ya terakhir ya 30.000 nggak kuat. Nggak worth it ya. Bahkan itu sampai lampu pun ditutup loh. Jadi Betul. lampu-lampu toko juga Toko-toko harus tutup, tutup iya. semua lampunya. Jadi yang Anda jangan heran gitu loh, aku disuruh masuk kemudian tidak ada lampu, ini ada apa begitu ya. Itu adalah peraturan. Jadi yang berlaku. tujuannya itu ketika tapi jangan sampai kalau emang katakanlah nih ada serangan udara, jadi kan kurang lebih masyarakat sipil itu udah tahu apa yang harus kita lakukan. Ya kan otomatis harus berdiam di tempat yang udah ditentukan, contohnya kayak shelter ataupun kayak barak pertahanan udara. Kan ada beberapa titik yang dulu-dulu tahun lalu ya, ada sempat dikasih online juga, udah ada kasih tahu lokasinya di mana. Jadi jikalau kebetulan teman-teman lagi keluar saat itu jam 1.30, lagi belanja gitu loh di minimarket, nggak taunya kena nih jamnya nih kan. Otomatis ada polisi, otomatis kita juga harus ikuti instruksi dari dia untuk pergi ke shelter itu. Iya. Jadi kita harus ikutan lari-lari ke shelter itu. Ya, jadi harus ikutan seakan-akan kalau emang ada serangan udara ataupun jangan sampai nanti kalau emang terjadi kita udah kurang lebih tahu di mana nih tempat bersembunyi kita, kemudian tempat mana aja yang aman nih untuk kita. Betul. Kemudian bagi Anda yang mungkin kantornya itu kaca semua, otomatis kan itu tirainya juga harus ditarik, harus ditutup. Intinya itu jangan biar musuh itu tahu kalau ada orang di sana, karena yang dicari adalah orang-orang. Gitu loh. Jadi Iya, seakan-akan ada emang kayak kota kehidupan lah. mati ya. Jadi nggak ada gerakan sama sekali. Tujuannya seperti itu. Karena meskipun ya musuh kalau seandainya orang atau mungkin juga pakai drone itu ya, Ya. nirawak itu juga bakal bisa mengintai. Kalau ada yang gerak pasti itu yang jadi intayan. Betul. Kalau seandainya tidak ada yang gerak ya bingung deh, ya Ya. liwat aja deh gitu kan. Betul. Jadi Kak Ditya juga yakin ya bagi teman-teman yang mungkin aja baru datang ke Taiwan bakal kaget ini tiap tahunnya pasti ada aja begini. Contohnya kalau di Indonesia kan nggak pernah seperti ini. Iya. Kalau di Taiwan ini udah seperti Rutin ya? kayak piket Rutinitas. tahunan. Iya, rutin tiap tahun. Ada kayak ya namanya latihan militer, kemudian tiba-tiba ketika lagi bersepeda ataupun olahraga pagi di Pinggir, pinggir pinggir, taman, nggak taunya ada mobil tentara. Ini diparkirkan. maksudnya apa ini? Nah kan jangan takut, maksudnya itu orang-orang lagi latihan. Iya. Betul. Gitu. Tapi iya. sebenarnya untuk di Taiwan sendiri biasanya juga dikasih tenggang waktu ya. Iya. Dari awal-awal sebelumnya dia akan latihan, akan diberi pengumuman. Nah itu tuh, Mm-mm. betul. Jadi Dan tidak itu perlu apa namanya dikhawatirkan. seperti yang Farni waktu itu tahun kemarin sih ya, ada pas di daerah Simenting di tempatnya salah satu toko baju ya. Di sana juga langsung ditutup dan orang yang mau keluar masuk juga tidak bisa. Banyak turis-turis kan memang Simenting kan daerah turis kan. Pada kebingungan dan sempat agak sedikit ngotot, ya petugasnya juga susah untuk jelasin. Dan itu mungkin kalau Anda teman-teman yang kebetulan ada turis di sini bisa tolong dibantu dijelasin ya. Biar jangan orang kebingungan kenapa ini tiba-tiba kok dikurung, dipaksa suruh belanja gitu. Oh ya ini juga penting nih, apalagi yang turis ya datang ke Turis sini bener kemarin mereka main-main. nggak ngerti sama sekali Iya. bener. Mereka, jadi Iya, harus kita daerah-daerah mungkin kalau Jadi daerah untuk setempat Han ya. Kuang tahun ini bisa dikatakan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya merupakan pelatihan yang terbesar dan
lama. Waduh, gimana nih? Iya, jadi total ada 10 hari 9 malam. Wow. Untuk hari kemarin malam hari mereka juga sengaja melakukan latihan pada malam hari. Khususnya untuk di luar pulau Taiwan sendiri, di daerah Chimen dan pulau-pulau di sekitarnya. Di mana dari pihak Komando Pertahanan di Chimen melepaskan tembakan secara real, secara nyata. Total ada tembakan dari meriam, mortir, terus dari meriam tank itu ada sebanyak 30.000 tembakan. Wah. Wow. Pelurunya yang udah ditembakkan ya secara real. Wah. Nah, teman-temannya di Cimen ada kan nih? Tapi kalau Sebenarnya untuk Han Kuang ini juga terkecuali ya untuk misalkan Anda berada di jalan tol. Ya. Nah, Ya. ketika mobil Anda lagi berlaju jalan tol, maka itu nggak boleh berhenti, kan bahaya dong. Betul, Kalau betul. berhenti itu bahaya. Jadi itu boleh terus, dan juga untuk kereta api ya untuk THSR yang di juga dalamnya. itu terus ya terus berjalan. Tapi kemarin Farid dengar sih di TMS itu juga diumumkan MRT ya, bukan maaf MRT diumumkan sehubungan dengan adanya latihan Han Han Kuang Kuang. itu maka untuk jadwal-jadwal tertentu dibatalkan Dibatalkan. atau ditangguhkan. Jadi dia mau kalau udah terlanjur jalan ya apa boleh buat Iya, ya. Tapi terlanjur kalau yang jalan. belum meluncur itu diberhentikan. Iya. Berarti bukannya udah itu berhenti di tempat Iya, sih. iya. Enggak. Iya. Jadi ya sebisa mungkin lah hindarilah untuk beraktivitas baik itu menggunakan kendaraan umum atau bagaimana pada pukul sekitar 1.30 sampai jam 2. Betul. Jadi kalau mau juga pagiannya jangan sampai Anda di tengah-tengah jalan karena Terjebak bis-bis di pun situ. juga mesti minggir. Mesti minggir. Meskipun jalan tol oke jalan tapi begitu saja Anda Turun ya. merapat Mm-mm. ke daerah jalan umum itu pasti disuruh minggir Ya, dan suruh harus menepi. berhenti. Kemudian harus entah- turun lagi dari busnya. Iya, kali ini udah Kalau harus turun ya. kebetulan ada polisi kalau di dulu kan situ. kita bisa Di dalam. di Di dalam dalam, ya. iya. Jadi kita Dulu tinggal di dalam. nunggu aja dalam, pokoknya busnya jangan boleh nyalain mesin. Betul. Tapi ya sekarang ini harus turun dan diarahkan Ya. oleh petugas-petugas yang ada. Ngomong-ngomong kakak penyiar kalau melihat latihan begini merasa mereka gagah nggak sih? Wah, gagah. Keren Kalau nggak? menurut saya Kalau sih. Yunus yang pikir malah cincang takut. Takut. Iya, suasananya tetap beda. Tetap lihat begitu, waduh ini ada apa nih? Wah, jangan-jangan ada mau tembak Kalau siapa ini nih? Kak Adit boleh dikirim ya untuk wamil ya. Bukan. Tadi ngomongnya kan soal orang-orangnya nih. Iya, Kita orangnya nggak bisa gagah. lihat orang orangnya loh. gagah. Jadi Bos iya datang. gagah. Ini Tapi kan kan lebih nggak ke insidennya. Iya. Nah, tapi kan kita nggak bakalan kelihatan orangnya Iya, kan. nggak bakal Tapi Iya. tetap dengan Tapi cuma dengan- daerah-daerah dengan tertentu. ini, Perlengkapan. daerah Mina itu Karena dia jadi kan bakal- mereka itu Karena dia bakal benar-benar langsung ditutup sigap hanya sekali. mata aja biasanya. Maksud Amina tuh mereka gerakan mereka tuh sigap sekali dan benar-benar tuh gesit gitu. Ya, iya, makanya. Tapi kita teman-teman jangan berharap bahwa nanti kalau Anda keluar ngelongok tuh dari ini bisa kelihatan ya. Enggak jangan, ya. jangan. Itu hanya tertentu di camp-camp tertentu atau di Ya. titik-titik tertentu yang benar-benar ada tentaranya. Bisa lihat yang si ganteng atau si gagah gitu kan. Ya. Tapi kalau di jalan-jalan umum biasanya cuma polisi-polisi. Iya. Ada polisi yang ya itu dia perutnya buncit. Tapi memang ada yang ganteng dan tapi juga ada yang Dan cewek-cewek. biasanya sih. juga kita nggak boleh berusaha sengaja untuk mengganggu tentara ini juga Betul. nggak boleh. Jadi Ya, nggak mereka tuh harus diberikan kesempatan dan juga ruang untuk latihan sampai selesai. Jadi Gitu. ini ya kita harus kerjasama ya, jangan sampai mengganggu jalannya aktivitas mereka dan juga mematuhi segala peraturan yang ada. Dan ini memang sih kalau dilihat ya dari tahun ke tahun agak sedikit berbeda ya. Dulu Farid pertama kali deh, cuma istilahnya cuma sebentar aja dan cuma di dalam bus, dalam dalam bus. mobil. Atau mungkin kalau pas pernah Farid ini dulu di sekolahan suruh masuk ke bawah tanah. Nah, itu kalau jalanan di bus minggir. Nah itu terakhir kan pernah ya itu di daerah Simenting disuruh masuk ke toko. Ya. Meskipun kita sempat pasang itu ya istilahnya kamera untuk lihat sih situasinya seperti apa. Tapi Ya. tentunya setelah 1.30 udah bunyi sirena itu kebanyakan udah jalanan sepi. Orang tuh udah yang jalan tuh benar-benar langsung dinyamperin Ya. oleh polisi. Jadi teman jangan iseng ya pikir Ya. coba gimana sih gimana bisa kan setahun sekali nih memang nih. Tapi jangan salah nanti kalau kebetulan polisinya udah merasa Anda itu benar-benar ngerjain orang, nah dikeluarkanlah bon warna merah apa kuning nih kalau ini? Bon merah lah ya Bon pasti. merah ya. Mungkin ada yang elektronik kali. Iya. Ini langsung langsung. digital ya. Ya. Dan juga untuk simulasi ini sendiri teman-teman ya, juga di saat ini juga lagi digalak-galakan namanya menyediakan tas siaga bencana ini ya. Dan juga ini disarankan warga juga harus selalu standby yang namanya tas siaga bencana dimanapun ya, misalkan di rumah Anda dan dimanapun ketika Anda mungkin ke kantor dan juga ke sekolah. Jadi memang tas siaga ini berguna sekali kalau terjadi apa-apa, baik itu bencana alam maupun juga musibah yang disebabkan oleh manusia. Ya. Apa sih isi dari tas itu?
isi tuh. uang. Kredit kartu Beberapa- kredit. Bukan dompet ya. Dompet Ada itu. perang, Itu ada dompet perang. maksud Fari Tapi salah. bukan satu koper ya. Sur. Tasnya bukan satu koper loh ya. Tapi Kalau tasnya tuh perang harus Iya. yang itu sudah tidak ada gunanya. harus yang Kadit sigap. udah nongolin. Satu Iya, ransel. iya. Sigap. Ini tas siaga yang disiapkan oleh Kantor Dagang Ekonomi Indonesia ya. Mm-mm. Ya sebenarnya ya mestinya kurang lebih yang penting Kurang kita lebih lah. kebutuhannya ya. Iya. Misalnya kalau Anda ada penyakit akut atau kronis itu Obat. mesti Harus siapin ada. obat Mm-mm. yang penting. Tapi ingat ya yang pasti ya untuk ini karena kita amit-amit kan tidak Terjadi, mengharapkan ini bisa Jangan terpakai. sampai. Nah tapi karena kayak gitu maka setiap setengah tahun sekali itu harus diperiksa. Iya. Jangan pas giran benar-benar ingin kepake Mm-mm. kadaluarsa seperti halnya Baterainya alat pemadam habis kebakaran. misalkan begitu ya. Iya, Center. baterainya habis atau enggak obatnya kadaluarsa. Hmm. Minumnya udah jamuran misalnya ya. Hmm. Roti biskuitnya misalnya kalau roti makanan keringnya udah nggak boleh nanti malah kena asam bongkrek. Betul. Jadi apa sih yang biasanya harus dipersiapkan ataupun dimasukkan ke dalam tas siaga bencana? Yang pasti ransum, Iya. makan atau Air, minum minum. yang bisa Center. tahan lama gitu ya. Makanya mungkin dalam bentuk biskuit yang bisa bertahun-tahun Jangan dan stick ya teman-teman. Hah? Mm-mm. Jangan stick. oke. Dengan mungkin masa penyimpanan yang lama ya, Mm-mm. kemudian juga dengan durasi 2 sampai 3 hari biasanya. Ya, Mm-mm. jadi kalau bisa minum ya 1 botol itu yang 3 Oh, liter. maksudnya Tapi untuk sekarang yang jatahnya. dijual Jatahnya. bukannya banyak makanan-makanan yang bisa tak awet 30 tahun. Bisa juga yang bentuk kaleng yang untuk Boleh, tentara boleh itu juga, biasa. iya, boleh Boleh kayak juga gitu, kayak spam biasanya iya, kan. iya, Nah, iya, itu juga iya, bisa iya. tahan lama. Terus ya botol minumnya juga ya maksudnya jangan bilang oh jatah 2-3 hari saya tuh mesti 2 galon. Ya. Enggak ya bukan jatah 2-3 hari yang sekarang tiap hari kita harus lakukan yaitu 2 liter per hari. Ya kurang lebih Anda dengan jatah segitu Anda masih bisa survive Bertahan. 2-3 hari dengan harapan tentu saja ya dalam waktu dekat ada bisa tertolong gitu Betul, atau mungkin betul, bisa betul. menyelamatkan diri. Dan juga yang pastinya P3K. Gede dong. P3K juga sangat penting ya. Iya, jadi ini yang harus Anda perhatikan. Oke nih teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTI di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Nah, selain itu juga masih ada kayak beberapa peralatan, misalkan kayak sarung tangan, ya, ataupun kayak senter, lengkap dengan baterainya, yang Ya. mana itu juga harus diganti secara rutin, ya karena baterai kalau terlalu lama juga bakal keok, ataupun bisa kayak ada putih-putih Rusak. itu Bisa rusak nggak bisa dipakai lagi. Betul. Kemudian juga peluit, Iya, peluit itu paling penting. nggak usah peluit pakai ini yang baterai paling dulu ya. penting ya. Mungkin kalau di luar atau toko-toko gunung yang biasa jual perlengkapan Iya. gunung itu Ada mungkin orang adalah yang gunung. yang jual 100, 200. Teman-teman, tas siaga ini juga disiapkan apa oleh nih? Kak Yang Adit. warna jingga gitu. apa coba karena seneng sendiri. Ya kemudian juga pakaian dalam ataupun pakaian yang bisa Pakaian diganti. ganti. Pakai ganti. Biasa kalau di 7-Eleven atau Family Mart ada jual tuh yang kayak Pakaian celana sekali dalamnya pakai. kertas. Ya, itu juga lumayan itu. Iya. Ya jadi nggak perlu pakai yang kain, pakai yang begitu juga udah oke. Kemudian juga beberapa uang, cash, ya. Kemudian juga dokumen-dokumen penting yang pastinya, ya kurang lebih sih seperti Mungkin itu. Tapi juga- dokumen penting bukan dimasukkan dalam tas siaga ya. Iya, Jadi dekat ya. Nanti Iya. kalau tas siaga pas jalan keluar dokumen penting saya di tas siaga, saya nggak bawa jadinya. Kan bisa juga kan. Ya bisa juga. Kemudian juga ada itu ya kunci Swiss ya. Oh boleh. Oh. Karena di situ Swiss kan yang ada lengkap banyak ya, perlengkapan, peralatan. ada Itu boleh pisau, juga. ada Ada penting. obeng, Bisa ada terbang ke buka. Swiss. Nggak namanya Jadi kunci bisa Swiss. masuk Swiss gitu ya. Ya itu jadi maksudnya supaya bisa digunakan misalnya nyongkel-nyongkel ya Ya. kan. Begitu bisa ketok-ketok atau mungkin juga Bisa kalau kaleng untuk tiba-tiba terjebak atau gimana. Kalau mau ada nyongkel mungkin bawa cutter. linggis kali ya. Oh, boleh. Pilihan nih linggis. Ya tapi kan namanya juga tas siaga itu seringkes mungkin nih. Iya. Seperti halnya nih nanti kita ada 2 penyiar yang siap untuk berangkat ke pegunungan ini tertinggi Iya, bukan sih? iya. Tertinggi di Taiwan. Tertinggi di Taiwan yang tingginya kalau nggak salah ya 3.540 meter. Ya. Salah. Iya nggak salah kurang Salah. lebih. Berapa? 2.800. Tambah lagi. 3.000 Naik lagi, sekian, naik, 3.000, naik, naik, 3.000, naik, 3.548 ya? 3.800, Enggak, Naik lagi, 3.500 pokoknya. naik lagi. Teman-teman. 4.000, Kok 4.000 Turun sih? dikit, turun dikit. 39, Hampir. 3.900. 3.854. Jadi Sudah nanti berapa, Dit? Ternyata nggak tahu. Coba deh 2 ini gimana sih? Kita nggak perhatiin. Pokoknya Kita setahu lihat. Farini ya dulu kan pernah ikut tuh yang untuk tes guide tuh. Jadi Farini kayaknya pernah hafalin 3.540 deh atau enggak 48 gitu. Coba Ya Kak, mungkin lah, Ines. kurang lebih. Nah, yang pasti nih untuk memanjat gunung ini itu enggak cuma butuh beberapa jam, tapi harus ya itu minimal berhari- sehari 2 lebih ya. hari ya. Eh,
ya kalau seandainya di door sanggup gitu ya bisa deh. 3952. 3952. Salah Farini, sorry. 3952. 52. Berarti ada 5-nya, ada Iya, 3-nya, tapi 9-nya hilang. 3952. Iya, itu yang Iya. kalau puncak tertingginya ya. Jadi dua kakak ini akan siap bertempur Ya. nih mulai Siap. malam ini. Kita kasih semangat ya untuk Kak Adit dan Kak Amina ya. Nah, minta persiapannya doanya apa-apa biar aja nih? lancar. Persiapannya apa aja nih? Kan mungkin teman-teman juga ada yang suka mendaki gunung, atau mungkin Farini pernah baca ya yang cerita kisah dari pekerja migran Indonesia yang katanya hari-hari dia juga sudah pernah ke Gunung Jet ini, Gunung Isan. Jadi ya kali-kali ada teman-teman lain yang ingin ikut nih. Jadi bisa nggak berbagi sedikit deh tipsnya? Ini juga Mungkin bukan siapa pertama tahu ya. Siapa tahu? Kapten Adit bisa membawa teman-teman Enggak lah, kalau yang Yusan ini Yusan. ribetnya itu dia itu harus ada pendaftaran. Jadi nggak boleh asal masuk. Kita harus daftar dulu. Aha. Nanti bakal dapat undian. Karena undian kita kena, ya baru bisa Iya masuk. iya Boleh. benar. Iya. Karena Jadi Farini nggak baca bisa kalau nggak salah langsung. Jadi orang nggak itu boleh asal. teman-teman kita itu teman yang itu yang menjat ke gunung ini, dia katanya daftarin kalau nggak salah sampai berapa kali, 3 Iya. kali apa berapa kali. Akhirnya bisa baru dikesetujuin. Iya, jadi nggak boleh bilang, oh ya udah saya hari ini ke Gunung Isan, Langsung pergi langsung gitu pergi. ya? Enggak, Nggak mungkin bisa. bisa sampai di posnya aja. Nggak bisa masuk. Habis itu turun lagi. Jadi harus daftar dulu. Nah, pendaftarannya itu yang ribet sih. Harus kayak menyiapkan banyak dokumen. Kemudian juga harus sana sini gitu loh. Jadi ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Maka dari itu kalau bisa sih cari aja kayak ada Travelnya travel ya. gitu loh. Jadi Oh, mereka iya. yang itu. khusus yang ada juga pemandunya biar misalkan apa-apa yang harus kita Diperhatikan, siapkan itu sudah disampaikan. Iya. Ini juga lebih baik lah, jadi terdata semua Betul. teman-teman yang ada Terdata, masuk. terus juga sebelum ada, kita naik heeh. itu juga dimintain untuk latihan. mempersiapkan baik itu dari Fisik, fisik maupun juga peralatannya. Iya. Jadi meskipun gunung kita melihat banyak gunung-gunung yang indah, banyak orang-orang yang men-share gitu ya keindahan tersebut, tapi sebenarnya juga butuh persiapan yang matang. Iya. Bukan main Iya, asal namanya pergi juga ya. alam kan Iya. selalu berubah-ubah, baik Bukan itu asal cuaca pergi. atau medannya, itu kan juga harus membutuhkan orang yang profesional agar kita ke sebuah tempat, ke sebuah destinasi atau tujuan, ya pulangnya juga harus dengan Ya, selamat. ada yang mendampingi lah. Heeh, Ya, ada ada yang yang mendampingi. Ya lebih pro lah intinya. Oke Ini deh. ada pesan dari Kak Yunus. Apa ini? Katanya kalau naik gunung itu jangan lupa bawa jimat. Jadi Karena harus ke alam kuil dulu. kadang-kadang Memang harus kadang-kadang berdoa. ada gitu Iya, kan. Kita harus berdoa, Benar, kemanapun benar. kita harus berdoa. Ada penghuni, ya kita harus istilahnya numpang-numpang. Iya, kan? iya, iya, Oke deh, yang pasti semangat ya untuk Kadit dan Kamina ya. Ya, Jangan siap. lupa ya. Berdua, Kalau ada siap. kesempatan bagi informasi Iya. dong. Ah, Sekali siap. Ya mungkin kalau itu kan nggak ada, itu istilahnya nggak ada sinyal kali ya. Iya, nggak tahu. Tapi yang pasti Kak Adit, enggak yang pasti Amina udah nggak bukan. bertenaga. Yang pasti pentingkan keselamatan diri ya. Iya, itu itu yang paling keselamatan. penting, Ya, keselamatan ya, diri ya, dari oke. Kadit sama Kamina juga dengan anggota-anggota lainnya. Ya, Oke amin, deh. amin, Dan amin. sekarang kita lihat nih, di sini ada salam dari Dwi Budi Raharjo yang katanya salam hangat di saat cuaca dingin nih. Wes, oh lagi berarti hujan berarti. daerah Oh, iya, lagi sana dingin. lagi dingin ya? Ini lagi dingin katanya Oh, di oh daerah ya? Jawa lagi dingin. Jawa dingin ya, Bahkan bagi di bawah kedinginan. 20, di bawah 20 derajat. Oh enak katanya sekali dingin. ya. Oh Daerah kita di sini Jawa. panas ya. Ya musim panas. Iya, Masih emang musim lagi musim panas, panas. tapi meskipun ya kadang-kadang agak sedikit adem ya. Iya. Dan mungkin musim-musim sekarang ini banyak mulai ada angin topan deh ya. Yang angin Ya. typhoon. Typhoon Kemarin ya. baru lewat kan. Baru lewat sih Danas. Danas. Nanti katanya ada Minggu kan depan yang ada ke lagi. Jepang. Minggu depan ada lagi katanya. Iya, 2 minggu ke Gimana depan. Yang pasti tentu saja ya teman-teman jangan lupa untuk menjaga keselamatan diri, melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan Ya. keselamatan Hati-hati. diri Anda dan Iya. juga orang lain. Dan sekarang kita pamit dulu ya dari ruangan Anda. Sampai jumpa. Bye bye.